Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai zat adiktif dan dampak penyalahgunaannya. Kalian pasti sering mendengar stop narkoba, jauhi narkoba demi generasi penerus bangsa. Stop narkoba, banyak biasanya pamflet-pamflet di sekitar kita ya. Nah, sebenarnya apa sih narkoba itu sampai orang itu harus benar-benar menjauhi yang namanya narkoba? Narkoba ini termasuk dari yang namanya zat adiktif. Kita harus tahu dulu apa itu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Jadi, zat adiktif ini dapat menyebabkan seseorang itu terketergantungan. Kan kalau misalnya ketergantungan kita tidak dapat mengendalikannya, maka akan menjadi hal yang buruk ya. Nah, untuk jenis-jenis zat ini sendiri yang pertama ada narkoba, ada psikotropika, ada zat adiktif lainnya. Ada banyak jenis-jenisnya ternyata ya. Nah, yang pertama kita akan membahas narkoba seperti yang di depan pamflet tadi. Apa sih narkoba? Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. Nah, pada pengguna narkoba ini mungkin pertamanya dia merasa senang ngefly, terus rasa bebannya tuh serasa hilang, tapi setelah itu dia akan merasakan ketergantungan, terus akan perubahan kesadarannya dari jadi tingkat kesadarannya itu semakin melemah. Nah, itu akan menjadi dampak buruk. Jadi yang ada di pikiran dia setelah mengonsumsi itu ya pikiran-pikiran negatif yang dia bagaimana caranya harus mendapatkan narkoba itu lagi. Makanya itu sangat-sangat berbahaya ya. Nah, pada narkoba ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan 1, sangat berbahaya karena potensinya sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Nah, selain berdampak buruk pada kesehatan, narkoba ini juga dapat menjerumuskan kita ke yang namanya penjara. Karena apa? Karena penggunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba ini melanggar undang-undang di negara kita ya, tidak boleh menggunakan narkoba. Meskipun nanti direhabilitasi, tetap dia akan mendapatkan hukuman. Contohnya dari golongan 1 ini seperti ganja, sabu, itu termasuk golongan 1. Untuk golongan 2, berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Barang ini tidak boleh dibeli dan digunakan tanpa resep dan pengawasan dokter. Sebenarnya narkoba ini, jenis narkoba ini sangat berfungsi atau sangat membantu dalam pengobatan. Khususnya untuk golongan 2 ini, dia memang hanya pilihan. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada pilihan pengobatan lain, maka dia harus menggunakan narkoba ini atau jenis narkoba golongan 2, tapi dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dan ini harus diikuti oleh resep dokter. Seperti tadi, ketergantungan itu tidak enak, karena akan terus-menerus menyusahkan diri kalian sendiri nantinya. Kemudian, yang golongan 3, ini lebih rendah, berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan. Nah, merusak masa depan. Meskipun golongan 3 ini dimaksudkan ringan, tapi tetap saja menyebabkan ketergantungan, tetap saja nantinya akan merusakkan karena narkoba ini seperti enak di awal, sakit di akhir. Mungkin kalian mungkin untuk penggunanya dia merasakan enak, semua masalah hilang. Tapi setelah dia tidak dapat mendapatkan narkoba ini lagi, dia akan merasakan ketergantungan, menyiksa diri, bahkan bisa bunuh diri karena dia tingkat kesadarannya semakin rendah. Nah, yang kedua adalah psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental atau perilaku seseorang. Nah, psikotropika ini juga dibagi menjadi 4 golongan.
mohon maaf kebalik ya. Untuk golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat nih. Sama seperti narkoba tadi, dia tidak digunakan sebagai obat untuk golongan pertama. Untuk golongan kedua, menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Dia digunakan sebagai obat tapi hanya sebagai pilihan terakhir. Untuk golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Nah, ini juga digunakan banyak buat pengobatan ya. Untuk golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Nah, kalau golongan 4 ini sangat luas, tapi dengan catatan melalui resep dokter agar tidak disalahgunakan. Makanya narkoba ini adalah penyalahgunaan. Narkoba ini sebenarnya baik, tapi digunakan salah oleh orang lain. Makanya itu disebut penyalahgunaan narkoba, bukan mengonsumsi narkoba ya, penyalahgunaan. Nah, kalau zat adiktif lainnya seperti kafein kita sering minum nih, karena kafein ini terkandung dalam kopi yang banyak, kemudian teh juga ternyata mengandung yang namanya kafein. Selain itu juga ada yang namanya alkohol, nikotin, dan kafein tadi. Terus jenis alkohol itu yang sering digunakan yaitu etanol alkohol. Nah, makanya alkohol itu dapat menyebabkan orang mabuk kan. Nah, ini tidak baiknya karena apa? Mengandung zat adiktif. Jika dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh, ada yang pertama yaitu stimulan, merupakan zat adiktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan detak jantung, laju tekanan darah. Kemudian ada sedatif atau hipnotika, atau dikenal dengan depresan, merupakan zat adiktif yang memiliki efek berkebalikan dengan stimulan. Kemudian ada halusinogen, merupakan zat adiktif yang memberikan efek halusinasi atau menghayal, ngeplay. Makanya zat adiktif ini juga sangat berbahaya. Mungkin awalnya seperti ini, enak, semuanya hilang beban, tapi ujung-ujungnya masuk penjara, rehabilitas, ganti rugi kan? Nih, dampak penggunaannya. Dampak penggunaan dari heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit gangguan siklus menstruasi dan hipertensi. Nah, kenapa kalau misalnya orang pemakai itu biasanya kurus-kurus ini? Karena dia rasa anunya sudah tidak ada, karena dia merasa enak aja sudah. Jadi dia tidak memikirin makan, tidak mikirin badan. Dan juga zat adiktif tadi itu menggerogoti tubuhnya sendiri. Jadi biasanya orang yang menggunakan narkoba itu sangat kurus sekali. Kelihatan tidak sehat ya. Bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya yang pertama yaitu kita harus tahu diri kita sendiri itu seperti apa. Kita harus tahu batas-batasan untuk diri kita sendiri, dan kita harus tegas untuk diri sendiri. Kamu nggak boleh ini, aku nggak boleh ini, untuk menjaga kita dan untuk masa depan. Kemudian meningkatkan harga diri. Nah, jangan apa-apa mau sama teman-teman yang si ini harus mau, kamu harus ini, kamu tidak boleh ditindas. Kamu punya harga diri, makanya dengan kita tahu bahwa kita memiliki harga diri yang tinggi, memiliki kepercayaan diri, maka kita akan terhindar dari penawaran-penawaran narkoba seperti ini. Kemudian memilih pergaulan yang baik. Nah, ini pergaulan ini sangat berpengaruh. Mungkin ada orang yang sangat diam sekali kalau nggak punya teman. Pas punya teman dia mengonsumsi narkoba karena diajak temennya lain. Bisa juga karena takut. Kamu kalau nggak minum ini nanti kamu gini. Itu juga sering terjadi. Makanya kita juga harus terbuka dengan orang tua. Kalau ada apa-apa cerita saja untuk menyelamatkan diri kalian sebelum terjerumus. Kemudian menerapkan pola hidup sehat. Ini sangat bagus dan ini memang benar-benar cara yang ampuh untuk menghindari yang namanya narkoba. Jika kita sudah sehat, kita sudah sadar, maka kita akan terhindar dari yang namanya narkoba. Nah, yang paling penting memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Nah, yang Kristen sering ke gereja, yang Islam sering sholat, percaya kepada Tuhan, maka kita akan terhindar dari dosa-dosa
dari narkoba ini ya, terus melakukan kegiatan positif dan juga membangun komunikasi yang baik. Nah, seperti tadi membangun komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, maka kita tidak perlu takut sendiri. Biasanya orang yang mengonsumsi narkoba ini adalah orang yang depresi, orang yang banyak masalah hidupnya, bukan banyak masalah hidupnya, tapi mempersulit diri sendiri sih. Jika kita punya masalah, jangan lari ke narkoba, lari ke Tuhan. Maka masalah kita akan selesai. Kalau kita lari ke narkoba, maka masalah kita akan bertambah. Nah, terima kasih. Itu pembelajaran kita mengenai zat adiktif dan dampak penggunaannya. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Selamat pagi.